Hai, sebelum kita buat tombol ubah ini berfungsi, ada yang perlu kita perbaiki pada saat kita menambahkan data user. Contohnya seperti ini. Kalau untuk username, seharusnya dia bersifat unik atau tidak boleh ada username yang sama. Tapi sekarang kalau saya tambahkan username-nya superadmin, dia masih bisa terkirim ke dalam database. Ini nantinya akan bermasalah ketika kita buat sistem loginnya berfungsi, karena kita login nanti menggunakan username. Nantinya aplikasinya akan bingung karena ada dua username yang sama. Jadi ini kita hapus dulu. Ini tombol hapusnya sudah otomatis berfungsi ya, karena kita copy dari navigasi. Jadi kalian buka aplikasi controller user. Untuk rulesnya ini perlu kita tambahkan rules kedua, tanda pipe is underscore unique. Kemudian is unique ini dia memiliki parameter, yaitu kita periksa pada tabel mana, tabel user titik, kemudian field mana yang mau kita periksa. Fieldnya itu adalah username. Jadi ketika kita menambahkan data username, dia akan periksa pada tabel user dan fieldnya username. Kalau sudah ada username-nya, maka dia akan menolak. Kemudian save, kita coba. Kita input lagi data superadmin. Submit. Ya, ini datanya sudah gagal ditambahkan, tapi tetap terkirim ke dalam database. Ini karena ya di sini ya. Ini karena kita tidak menambahkan return. Jadi begitu dia masuk di if-nya, dia tidak keluar dari function create. Seharusnya dia keluar ya. Begitu dia masuk di if, dia langsung keluar dari function create. Tapi karena tidak ada returnnya, jadi script di bawahnya tetap dijalankan. Dan kayaknya ini perlu kita tambahkan di controller sebelumnya. Di sini ya, navigasi create. Kemudian ini juga ya, navigasi update. Coba kita periksa juga di config ya, ya ini juga save, save, ini juga save ya. Ini kalau kita scroll, nanti baru kita perbaiki yang di bawah ya. Ini saya hapus dulu superadmin-nya. Sekarang kita tambah lagi data user dengan username superadmin. Submit. Ya, ini datanya sudah error dan dia tidak terkirim ke dalam database. Dan errornya juga sudah muncul ya. Dia harus bersifat unik. Ini kalau saya cancel, tidak ada data superadmin yang terkirim ke dalam database. Selanjutnya kita buat tombol ubah ya. Ini kalau saya klik share edit, kita edit dari sini ya. Scroll edit ID user, oh ini profil ya. Ini bisa kita minimize. Kalian copy profil. Kita ganti menu utama. Kemudian di save. Refresh. Sekarang isinya Ctrl B, views, user. Ini kalian copy dari new, copy semua datanya, paste di edit. Kemudian di save. Kita perbaiki dari atas. Ini user update slash phpe kontrol spasi tab dollar user id underscore username ltz, kemudian di save.
dan refresh. ID username ini dikirim user edit oh ini bukan ID username ya, tapi ID user. Refresh. Tapi untuk form ubah user ini kita tidak perlu password dan konfirmasi password. Jadi password dan konfirmasi password ini bisa kita hapus ya. Kita edit dari fotonya. Ini kalian cut php echo kontrol spasi tab. Jika ada $user foto (2 tanda tanya) cetak $user foto. Tapi kalau tidak ada fotonya, cetak no profile. Refresh. Ini no profile, tapi kalau ada fotonya, ya ini kalau ada fotonya akan dicetak. Kemudian di sini kita buat lagi sebuah operator ternary php echo kontrol spasi tab $user ID profile itu sama dengan row ID profile tanda tanya cetak selected. Selain daripada itu cetak kosong. Ini kalau saya refresh dia sudah otomatis terpilih ya. Kemudian di sini kita tambahkan value phpe kontrol spasi tab $user ini username. Kemudian ini kita copy ya value-nya, kita simpan di sini. Ini jadi nama. Kemudian paste lagi telepon. Kemudian untuk aktif ini bisa kalian copy dari sini ya sampai ditutupnya ya. Copy paste. Ini adalah aktif sama dengan value-nya yaitu 1. Ini bisa di copy lagi spasi ini sama dengan 0. Kemudian save dan refresh. Ini semuanya sudah verisi ya. Ini kita harus kirimkan juga foto lama ya. Kalau user tidak mengupload foto, input tipenya hidden, name foto underscore lama. Kemudian isinya value ini bisa kita copy ya. Foto. Kemudian di save. Kemudian untuk rules-nya ini bisa kita copy ya dari atas. Dari create ini kalian copy. Kemudian kita ganti rules-nya update. Tapi kita hapus ya untuk password dan konfirmasi password. Ini juga perlu kita tambahkan return. Kemudian kita copy juga untuk datanya ya. Paste. Dan untuk password ini kita delete ya. Dan ini masih kurang satu yaitu ID underscore user. ID underscore user didapat dari parameter yang dikirim. Data berhasil diubah.
Kemudian ini lupa ya, ini kalian copy, ini bukan null tapi dikirim dari sini ya, foto lama. Kemudian di save dan refresh. Ini kalau saya rubah namanya jadi admin, kemudian saya kirim, ini datanya gagal dikirim karena dia lakukan lagi pemeriksaan apakah admin 123 ini sudah ada di dalam database, dan ternyata ada. Jadi di sini kita perlu ubah ya untuk rulesnya. Kita kembali ke user, update di sini ya. Ini seharusnya tidak boleh langsung ditulis seperti ini, tapi kita harus lakukan pemeriksaan. Kalau dia tidak merubah username-nya, ini tidak boleh dijalankan. Tapi ketika dia berubah username-nya, baru kita lakukan pemeriksaannya. Jadi kita harus bisa mengambil data user, karena kita harus periksa apakah username-nya berubah atau tidak. Ini bisa kalian copy dari atas, $user. Kemudian kita buat kondisi if jika $user username sama dengan username yang dikirim dari inputannya. Kalau sama, berarti user tidak merubah username-nya. Kalau tidak merubah username-nya, berarti rules-nya itu adalah required. Kalau berubah, baru rules ini dijalankan. Jadi kita buat variabel $rule username, else ini berarti username-nya berubah. Kalau username-nya berubah, ini tinggal kita copy rules-nya. Kita periksa apakah username-nya sudah ada di database atau belum. Ini kita copy, kita gantikan rules-nya. Kemudian save. Kita coba kembali ubah datanya ya. Yang kita ubah adalah namanya. Kita tidak merubah username-nya. Submit. Ya, datanya berhasil diubah. Sekarang kalau kita rubah username-nya menjadi super admin, ini seharusnya tidak boleh terkirim ke dalam database. Ya, ini ya, dia sudah error. Sekarang kita ganti fotonya. Submit. Ya, fotonya sudah berhasil terkirim. Ini kalau saya edit, ya fotonya sudah berubah ya. Kemudian kalau super admin yang tadinya tidak ada fotonya, kita ganti fotonya. Ya, ini juga berhasil ya. Jadi untuk tambah dan ubah itu sudah berfungsi. Kemudian untuk tombol hapusnya, ini kita juga harus hapus file fotonya. Jadi ini bisa kalian copy ya. Kita ambil nama fotonya. Jadi if jika foto usernya ada, hapus fotonya. Jadi untuk menghapus file foto, unlink. Dan unlink memiliki dua parameter. Yang pertama lokasi fotonya ya. Satu parameter ya kalau unlink, yaitu hanya lokasi fotonya, tapi lokasinya lengkap ya, dari nama foldernya sampai nama filenya. Makanya kita gabung ya, assets, image, nama, file. Hapus fotonya dan hapus juga data usernya.
save. Jadi ini kalau saya delete, admin hapus, ya tidak ada yang error. Sekarang kita tambah lagi data baru untuk admin ya. Tambahkan foto, submit. Ya ini kalau di sini ini saya tidak cetak ya untuk fotonya. Jadi kita akan buat sebuah tombol detail. Tombol detail nantinya dia akan menampilkan semua data user. Sebelum kita buat detail ya, baiknya kita buat dulu untuk form ganti password. Karena untuk edit sini kita tidak tambahkan pergantian password. Jadi kita buka lagi box icon. Kita cari ikonnya, kalian cari namanya key. Dan ini bisa kita copy. Kita buka di index ya, index. Kita sudah pernah membuat form dengan menggunakan modal. Jadi kalian bisa copy dari profil index. Ini kalian copy buttonnya, kemudian paste di sini ya. Kemudian ganti, ini bukan ID profil tapi ID underscore user. Ini tidak kita butuhkan. Sekarang kita copy ikonnya. Oke. Ini kalau kita refresh, kita ganti warnanya ya. Ini warnanya jadi suggest. Kemudian ini bukan btn update tapi btn password. Ya, sudah ada ya. Sekarang kita copy lagi modalnya di bawah. Ini bisa kalian copy dan paste di sini. User password from password. Kemudian untuk isi formnya, Ctrl B, ini bisa kalian copy dari new ya, untuk password dan konfirmasi password. Ganti ini ya, Ctrl B. Tapi ini kita tidak butuhkan. Ini juga ya, untuk invalid feedbacknya. Di atas juga kita delete. Kemudian save dan refresh. Kalau saya tekan tombol key, ya ini ya sudah ada password dan konfirmasi password. Tapi sebaiknya ini kita kirim ya untuk username-nya, supaya pada saat admin ingin merubah password, dia bisa lihat password dari username mana yang ingin dirubah. Jadi kita tambahkan di sini ya. Ini kalian copy. Kita kirim juga data username. Copy, paste. Sekarang ini bisa kita copy dari profil ya. Untuk btn update, ini kalian copy ya, paste di bagian bawah. Buka script. Ini bukan btn update tapi btn password. Bukan profil tapi user name. Action user password.
Jadi nantinya action ini akan menggantikan atribut di sini ya. Action ini dia akan menggantikan dengan user password slash ID user. Jadi ini tidak perlu kita tulis. Sekarang kita buat sebuah teks dengan H5 username titik 2. Kita buka teks span supaya kita bisa kasih kelas ya. Username jadi ini bukan ID ya, ini kelas. Kemudian kalau file itu untuk mencetak inputannya, memberikan nilai pada sebuah inputan. Tapi kalau mencetak di HTML itu kita bukan gunakan file tapi HTML. Kemudian di save dan refresh. Jadi kalau saya klik admin, dia belum berubah. Ini coba kita copy dulu ya. Kita buat alert untuk lakukan pengecekan. Alert, refresh, admin 123. Oh tadi dilupa refresh ya untuk halamannya. Kita save kembali, refresh. Kalau saya klik admin, username-nya sudah terisi ya, admin 123. Klik kanan, inspect. Ini kalau mau lihat actionnya ya. Jadi actionnya user, password, ID-nya 9. Kalau saya klik super admin, username-nya juga berubah dan actionnya juga berubah ya. User, password, ID-nya 1. Sekarang tinggal kita buat ini ya, metode password pada controller user. Public function password, dan jangan lupa password dia menerima parameter ya, yaitu ID user. Ini bisa kita copy ya rulesnya. Ini kalian copy dari create, atau kita copy semuanya dari create sampai di bawah, kemudian paste di sini. Ini bisa dihapus ya. Yang kita simpan itu adalah password dan password konfirmasi. Data gagal ditambahkan, kemudian yang lainnya bisa dihapus kecuali password dan ini kirimnya ID user. ID user diambil dari parameter yang dikirim. Kemudian ini password berhasil diubah. Ini password gagal diubah. Kemudian kita coba refresh. Kita ganti passwordnya 123456778. Kalau ini saya ketik tidak sama, dia tidak terkirim. 123456778, submit. Ya, passwordnya sudah berhasil berubah. Ya, sekarang tinggal kita buat tombol detail. Ini kalian scroll ke atas di indeks ya. Ini kita copy lagi satu kali, tapi kita simpan di bagian atas. Ini tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu hanya ID-nya. Ini btn detail. Ini bukan success tapi info. Refresh. Kita ganti ikonnya. Ini kalian cari show yang gambar mata ya. Kita ganti ikonnya, kemudian save. Ini kalau saya refresh, kalau saya klik ini, itu modal yang terbuka itu sama modalnya ya.
Ini kalau untuk dua modal yang perlu kita rubah itu adalah ini ya, data bootstrap targetnya. Jadi di sini kita ganti jadi detail modal. Refresh, saya klik, ya modalnya sudah tidak terbuka. Jadi ini perlu kita copy ya modalnya. Tapi sebelum kita copy, kita buat komentar modal from password. Ini komentar berfungsi supaya saya tidak perlu buka isi divnya ya. Saya hanya lihat komentarnya, saya sudah tahu apa isinya. Jadi ini bisa kalian copy lagi. Ini kita ganti komentarnya modal detail. Kemudian untuk data bootstrap targetnya ya, yang ini data bootstrap target. Oh yang ini untuk detail ini dia harus sama dengan ID dari modal. Jadi kalian ganti ID-nya sesuai dengan data bootstrap targetnya. Ini jadi detail, itu judulnya ya, detail user. Formnya bisa kita delete. Kemudian submit juga bisa di delete dan tutup form. Save, refresh. Ya ini kalau modalnya terlalu kecil, kita bisa ganti ukuran modalnya, modal LG atau large. Refresh. Kalau mau lebih besar lagi, itu extra large atau Excel. Kemudian untuk data-datanya, kita buat dulu tampilannya ya. Jadi kalian buka row, kita buat seperti ini ya. Jadi ada foto, kemudian data-data user. Jadi row kita kasih gap ya, gapnya 3 titik call md3 untuk foto ya. img ini tidak perlu kita isi ya, karena nantinya kita akan isi dengan javascript. Titik call md9. Kemudian untuk datanya supaya lebih rapi, kita akan cetak dalam tabel. Jangan lupa tambahkan kelasnya bootstrap ya. tr td yang pertama itu adalah username, kemudian td lagi titik 2, kemudian td ini kita kasih kelas ya, detail username. Nantinya ini akan kita isi dengan javascript. Jangan lupa refresh. Ya di sini tampilan fotonya, ini username-nya. Ini kalian bisa copy. Ini adalah profil. Ini jadi profil. Ini kita biarkan dulu, nanti baru kita lengkap ya. Sekarang kita tangani javascript. Ini btn detail ya. Jadi jQuery, carikan seleksi yang kelasnya btn detail. Pada saat diklik, jalankan function berikut. Ini kita bisa ambil ID-nya dulu ya. Let ID sama dengan $ this titik data yang mana, data ID. Kemudian kita akan menjalankan Ajax.
atau asynchronous, JavaScript, dan XMR. Ini sudah seperti pernah saya jelaskan. Jadi Ajax dia bisa mengirim data atau mengambil data tanpa perlu mereload sebuah halaman. Jadi kalian panggil jQuery, jalankan Ajax, buka kurung awal, enter. Kemudian ada beberapa parameter yang perlu kita isi ya, yaitu URL. URL-nya mau diarahkan kemana? Arahkan ke controller user. Metodenya adalah detail. Kemudian metodenya mau dikirim dengan metode apa? Bisa get dan juga post. Kita gunakan metode post. Kemudian data type-nya nanti mau apa? Kita akan gunakan data type-nya adalah JSON. Kemudian jangan lupa kirimkan ID-nya. Jadi ID, kita kirim ID-nya. Kemudian kalau berhasil, jalankan function berikut. Ini kita tampung dulu dalam $data. Kemudian kita cetak console log data. Sekarang kita buat ini ya, detail. Jadi kita ke controller user, kita buat detail, public function detail. Dan untuk detail ini kita kirimkan ya ID-nya. Tapi karena kita kirim dengan method post, kita tidak bisa tangkap seperti cara ini ya. Cara ini ditangkap itu ketika metodenya metode get. Kalau method post itu sama seperti kita tangkap dengan menggunakan from. Ya ini ya, sama seperti ini. Cara tangkapnya kalau metodenya adalah get, post ya. Jadi let ID $ ya untuk PHP, $ID user sama dengan, ingat ya, yang kita kirim di sini adalah ID. Jadi kita tangkap juga di sini ID. Ini untuk ambil ID usernya. Sekarang kita ambil data usernya berdasarkan ID. Ini sudah bisa kita copy dari atas. Kemudian untuk mengembalikan datanya, di sini dia butuh datanya berupa JSON. Jadi data tadi yang isinya sebuah array, kita perlu cetak, kita perlu ubah datanya ya menjadi JSON. Ya ini supaya lebih pendek, ini bisa kalian copy ya. Kita ganti di sini. Ini bisa di delete. Kalau mau lebih pendek lagi, ini bisa di copy, kita gantikan ID user. Ini bisa juga di delete. Kemudian di save. Ini refresh. Klik kanan, inspect, pilih console. Ini kalau berhasil, seharusnya data usernya sudah muncul di konsol ya. Ya datanya ini sudah ada ya, ID user, ID profile, username, dan data-data lainnya. Sekarang tinggal kita cetak datanya ke dalam modal ini. Kita kembali ke index, ya di sini ya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan ya. Let foto itu diisi dengan data foto ya. Karena kita tangkap dengan data, jadi kita tulis dulu data titik foto. Ini sama seperti di edit ya. Kita kirim dengan datanya menggunakan user, baru nama fieldnya apa. Ini juga sama. Jadi kita tulis dulu data foto. Di sini juga kita akan buat operator ternary seperti di PHP ya. Jadi jika data fotonya ada,
variabel foto ini akan diisi dengan data foto. Tapi kalau tidak ada, itu diisi dengan no profil titik png. Tapi kayaknya tadi saya lupa kasih kelas di sini ya, kelas detail foto. Ini juga tambahkan rounded supaya fotonya tidak crunching ya. Ini kalian copy, kemudian jQuery seleksi yang kelasnya detail foto, kemudian cari atributnya, atribut yang mana, atribut yang source-nya itu kita isi dengan, kita panggil dulu foldernya assets /img slash, baru kita gunakan operator penggabungan string ya. Kalau penggabungan string di PHP itu menggunakan titik, tapi kalau JavaScript dia menggunakan tambah. Kalau saya refresh, ya ini fotonya sudah ada, ini juga fotonya sudah ada ya, tapi fotonya dia offside. Kita perlu tambahkan di sini kelas ya, width 100. Refresh, ya ini fotonya sudah tidak keluar ya, karena widthnya sudah kita atur, dia widthnya 100% terhadap div ini ya. Sekarang kita cetak untuk username, jadi ini sama, jQuery seleksi yang ID nya detail username, HTML, cetak HTML ya, data username. Refresh, klik, ya username sudah berhasil dicetak. Copy, ini profil ya, refresh, cetak. Kemudian kalau kalian perhatikan ini jaraknya terlalu jauh, jadi kita perlu mengubah widthnya ya, atau lebarnya. Kita scroll ke atas, ini coba kita kasih width ya, width misalkan 150. Ini juga kita kasih width ya, 10. Kalau ini tidak perlu kasih width, biar nanti dia ambil lebar sisanya. Ini artinya 150 pixel ya, saya lupa tambahkan pixel. Save, kemudian refresh, ya sudah berhasil. Kalau masih terlalu jauh, kita bisa kurangi widthnya ya, misalkan 100. Refresh lagi, nah sekarang kita copy lagi untuk data-data lainnya, profil, kemudian nama sama teleponnya, telepon, dan yang terakhir adalah apakah usernya aktif atau tidak. Ini bisa kalian copy, alt shift bawah, nama, telepon, yang terakhir adalah aktif. Kemudian aktif, kita juga harus buat operator ternary ya, seperti ini. Jadi jika data aktifnya sama dengan 1, cetak yes. Selain daripada itu, cetak no. Ini jika true yes, jika false no. Save, refresh. Ini kalau saya klik, profilnya belum tercetak ya. Coba kita lihat di user modalnya ya, kita buka model, user model, get ID. Oh ini get ID, profilnya tidak berhasil dicetak karena tidak kita join ya. Jadi ini bisa kalian copy,
ini enter, save, refresh. Ya, datanya sudah lengkap ya. Sekarang coba kita tambah data baru, tapi fotonya kita kosongkan. Kemudian kita isi nomor HP-nya ya. Kita lihat hasilnya. Ya, kalau fotonya tidak ada, dia akan cetak profil default. Tapi kalau fotonya ada, dia akan cetak fotonya. Jadi sekarang untuk user semuanya sudah berfungsi ya. Tombol detail, ganti password, ubah, dan juga hapus. Sekian dan terima kasih.